Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh rahimahullah. Pada pertemuan 2 bulan yang lalu kita sudah membahas mengapa Al-Quran menyatakan bahwa hanya sedikit sekali manusia yang bakal memasuki surga Allah SWT. Penyebabnya pertama, hanya sedikit manusia yang memilih beriman. Walaupun pilihan itu mutlak 100% diserahkan pada kita manusia, kenyataannya sejak generasi manusia pertama sampai sekarang, bahkan insya Allah sampai kiamat, hanya sedikit sekali mereka yang memilih beriman. Nah, yang memilih beriman itu hanya sedikit sekali yang mau mengislamkan dirinya secara kafah, sesuai dengan perintah Allah di Al-Baqarah 208. Lalu yang mau mengislamkan dirinya secara kafah, dalam beberapa hadis dinyatakan hanya sedikit sekali yang ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Akhirnya kita simpulkan sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran, memang hanya sedikit mereka yang bakal masuk surga Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sekarang ini termasuk yang sedikit. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kita urut dari awal gitu ya, hanya sedikit orang yang beriman, insya Allah kita masuklah. Hanya sedikit mereka yang mau mengislamkan dirinya secara kafah, masuk nggak? Masuklah jika nama itu. Jika nama masuklah itu. Bahwa kita belum mampu melaksanakan seluruh ajaran Islam, semua perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis, banyak diantaranya memang bukan kekuasaan kita. Menjalankan roda kehidupan dalam masyarakat, dalam pemerintahan, bukan wewenang kita. Tentu Allah yang Maha Adil tidak akan pernah menuntut kita di luar wewenang kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Insya Allah masuk di sinilah. Mungkin yang jadi pertanyaan kita adalah, masukkah kita ke dalam kelompok yang ibadahnya diterima oleh Allah? Nah, ini sementara kita jawab insya Allah. Nah, inilah awal bahasan kita pada subuh hari ini, yaitu tentang ikhlas. Ini kunci utama sebenarnya ya. Untuk jelasnya saya jelaskan seperti ini, bahwa ibadah itu ada 2 syarat utamanya. Syarat utama ya, apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan syariat ibadah dan hakikat ibadah. Syariat itu jalan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi dia bukan tujuan, dia jalan. Sedangkan yang menjadi tujuan itu hakikat, substansinya.
Ikhlas itu ada di situ, di tujuan itu hakikat. Saya ambil contoh misalnya sholat itu adalah syariat dalam bentuk gerakan dan bacaan. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, yang harus sesuai dengan petunjuk Allah sebagai hakikat tujuan itu. Rasulullah pun kemudian menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nanti dalam haji pun demikian. Kita harus mengikuti manasik haji. Khuzu anni manasikakum, kata Rasulullah. Terdiri dari gerakan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran, lalu ada sa'i, Safa, Marwah, lalu nanti ada wukuf di Arafah, ada mabit di Muzdalifah, lalu ada kegiatan mabit di Mina, lempar jumrah, nanti ada tawaf ifadah, semua ada aturannya, dan semua itu syariat, termasuk saum. Syariat itu kita menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu semua syariat, bukan tujuan. Jalan yang ditetapkan oleh Allah untuk kita mencapai tujuan. Tentu saja syariat ini harus benar, sebab kalau jalannya salah ya nggak akan sampai ke tujuan. Seorang ingin pergi ke Jakarta, lalu malah menempuh jalan ke Cirebon. Nah, itu sesat ya. Yang kita sebut aliran sesat itu karena itu. Sesat jalannya. Mungkin tujuannya sama, ingin mencapai ridha Allah, tapi jalan yang ditempuh salah, yang gak akan sampai tujuan. Supaya jangan sampai salah, kita dalam menentukan tujuan dan mencapai menempuh jalannya, maka Allah menurunkan hidayah. Sejak manusia pertama diciptakan, Allah menurunkan hidayahnya. Tentu hidayah Allah pada generasi manusia pertama ini masih sangat sederhana, Pak. Ya, manusianya juga masih bisa dihitung jari. Jadi belum perlu syariat sesempurna sekarang. Yang ada cuma 2 orang, misalnya Adam dan Hawa gitu. Belum ada larangan berzina, derek zina usaha. Belum ada larangan mencuri gitu. Belum ada mau mencuri harta siapa. Termasuk belum ada larangan menggunjing, ragang mau gersa. Lalu Siti Hawa mengatakan, "Kang Adam, saya mau sebal udah kasih ibu eta. Ibu nu mana kan udah tengah duaan." Ya itu. Jadi syariatnya masih sederhana, tapi ada jalan untuk mencapai ridha Allah. Wala taqraba hazihi sajarah. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Maksudnya jangan makan buahnya. Sudah mulai diberi jalan oleh. Terus berkembang manusia, terus semakin sempurna saja risalah hidayah yang Allah turunkan sampai pada zaman Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan hidayah yang paling sempurna. Berhentilah hidayah Allah di situ. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sempurnalah agama Islam itu diturunkan sejalan dengan sempurnanya kehidupan manusia. Karena itu Allah tidak menurunkan lagi agama, karena sudah selesai dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang diutus. Nah, tinggal kita sekarang mengikuti yang sudah ditetapkan oleh Allah itu, berpegang pada Quran dan Sunnah. Selama kita berpegang pada Quran dan Sunnah,
nggak mungkin kita sesat. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya pada waktu haji wada, haji terakhir, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Saya akan wariskan kepada kalian dua pedoman. Jika kalian berpegang teguh pada kedua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kedua pedoman itu kitabullah Al-Quran wa sunnata rasulihi al-hadis. Mafhum mukhalafahnya, pengertian di balik itu, jika seorang menjalani hidupnya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesat. Nah, jadi di dalam petunjuk ini jelas, nanti dijelaskan oleh Allah apa yang menjadi tujuan, bagaimana cara mencapai tujuan. Nah, saya berkeyakinan, Pak, pernyataan Rasul, alangkah banyaknya orang yang sholat, orang yang saum, sholat dan saumnya tidak sampai ke tujuan, tidak mencapai ridha Allah, cuman jadi capek saja karena berdiri, ada lapar dan dahaga saja karena tidak makan dan minum. Bergugurannya bukan di syariat, tapi di hakikat. Saya ambil contoh sekarang, syariat sholat, insya Allah sudah benar kita, Pak. Saya yakin kebanyakan umat Islam sudah benar dalam melaksanakan syariat sholatnya. Cuman saja ada sekelompok orang sekarang ini yang sibuk mencari-cari kesalahan orang lain gitu. Lalu melemparkan tuduhan pada yang lain, kalau yang lain itu sudah tidak nyunah sholatnya itu. Ini kan tuduhan yang sangat serius, Pak, yang sekarang sudah kita rasakan perpecahannya di kalangan umat Islam. Loh, kalau tidak nyunah itu berarti tidak mengikuti sunnah, ya sesat. Masa semua umat Islam di luar kelompoknya itu sesat itu? Nah, ini akhirnya terjadilah perpecahan. Padahal saya yakin betul umat Islam pada umumnya yang saya perhatikan, syariatnya sudah benar, Pak. Artinya yang mereka lakukan itu sudah sah secara syariat. Ini biar kita lebih jelas ya. Saya ambil saja contoh sholat. Apa syariat sholat yang menjadi rukun? Rukun itu apa? Tiang ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, tiang ini disebut rukun. Sesuatu yang mutlak harus didirikan. Kalau tidak didirikan, lah bangunan itu gak akan bisa berdiri. Itu rukun. Kalau wajib dalam syariat, sesuatu yang harus didirikan. Tapi kalau tidak didirikan, dia masih tetap berdiri karena tadi yang rukunnya sudah ada tiangnya. Cuman bangunan itu jadi tidak sempurna. Ya. Kalau rumah itu mungkin tiangnya sudah ada, cuman atapnya nggak ada. Atau misalnya dindingnya itu ada gitu kan. Atau pintu, dan pokoknya ada yang tidak ada itu, sehingga rumah itu tidak bisa dikatakan sempurna sebagai rumah. Kalau sunnah, itu hanya ininya lah, hanya bagian-bagian yang tidak menentukan. Rumahnya sudah berdiri, cuman hordengan itu nggak ada hordengnya misalnya, atau lampunya ya kurang besar wattnya itu sunnah itu. Bagian-bagian yang menghiasi rumah itu. Jadi kalau rukunnya sudah berdiri, wajibnya sudah, dia sudah sempurna sholatnya. Sudah bisa ditinggali kalau rumah itu. Cuman apa, alat-alat ininya apa yang variasi dan sebagainya, si rumahnya yang belum gitu. Nah, sekarang kita lihat mana rukun sholat. Rukun pertama, semua ibadah, niat.
Nah itu yang tadi yang jadi tujuan itu, niatnya mau ngapain, sholat itu untuk apa? Nah tujuannya, itu niat yang mau kita jadikan bahasan kita sekarang dan untuk beberapa pertemuan ke depan. Itu sudah mutlak, kalau niatnya sudah salah, percuma syariat. Lalu syariat berikutnya apa? Berdiri. Jadi itu syariat. Jadi kalau ada seorang muslim mampu berdiri, dia mutlak harus melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Kecuali kalau tidak mampu, ya silakan sambil duduk. Bahkan kalau tidak mampu duduk, ya berbaring. Tidak mampu berbaring, ya terlungkup. Terlungkup juga sakit, lagi sakit perutnya gitu. Ngagulantung lah, tidak tali gitu. Atau gimana lah caranya? Itu, tapi rukun ya harus berdiri. Dan berdirinya tidak boleh bersandar kepada tiang, misalnya jadi nyandar gitu kepada tiang gitu. Atau saling bersandar. Nah dia tidak memenuhi syarat berdiri gitu. Nah, ini saya pernah menyaksikan ini Pak. Dulu waktu saya bukan lama ya sempatlah Ramadan 3 minggu sampai hari raya gitu di Mekah gitu. Tapi zaman dulu Pak, ketika Masjidil Haram belum seramai sekarang. Pada waktu kita mau sholat Isya tarawih itu, orang Indonesia itu paling duluan lari-lari ke masjid. Saya bilang kenapa semangatnya luar biasa. Padahal itu kan 1 juz Pak, tarawih itu. Kalau qiyamul lailnya 10 malam terakhir 3 juz Pak. Jadi dengan tarawih dan qiyamul lail itu di 10 hari terakhir Al-Quran 2 kali tamat dibaca dalam sholat. Ini saya perhatikan orang Indonesia kok semangat banget gitu. Ternyata semangatnya kan yang tiang Pak. Di sholat nyandar karena tiang mari nudutan gitu. Ya, dan biasanya bacanya kuliah kulhu ya panjang-panjang itu. Lah walaupun tiang di masjid itu lumayan banyak ya. Kalau sekarang luar biasa banyak gitu. Dulu saja udah lumayan banyak. Ya banyak juga yang tidak kebagian tiang. Nah, enggak kehabisan akal bangsa orang teh ya. Karena untuk kebagian iya berbelahan jadi nyender berdoaan gitu barengan gitu nyender. Itu enggak boleh. Rukunnya harus berdiri. Untuk sholat fardu. Ya. Kalau sholat sunnah, Bapak Ibu mampu berdiri, boleh dilaksanakan sambil duduk. Cuman pahalanya setengah dari yang berdiri. Hayang ngeunah teuing lamun hayang bisa diuk bari ini pahalana sarua. Setengah pahala yang berdiri. Tapi kalau memang tidak mampu berdiri, duduk berbaring itu sama pahalanya dengan yang berdiri gitu. Ya, berdiri ya. Rukun berikutnya membaca takbiratul ihram. Takbir yang pertama memulai sholat. Itulah awal dari pelaksanaan sholat, yaitu membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu rukun. Rukun berikutnya baca Al-Fatihah, kata Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi kalau ada seorang muslim mampu membaca Al-Fatihah tapi di setiap rakatnya tidak membaca Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Hanafi,
sah. Karena Al-Fatihah itu bukan rukun tapi wajib. Yang saya jelaskan tadi wajib itu ya. Jadi sholatnya sah tapi tidak sempurna. Apa dasarnya Imam Hanafi berpendapat itu? Kok ada di sini? Al-Quran menyatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang memudahkan olehmu dalam Al-Quran. Nah ini kan ada hadis. Berarti hadis itu bukan menghapus ayat itu, tapi menjelaskan bahwa yang lebih baik atau sempurnanya adalah dengan Al-Fatihah. Jadi baik Imam Syafi'i maupun Hanafi sama-sama membaca Al-Fatihah. Imam Hanafi tidak ingin sholatnya tidak sah. Imam Hanafi nggak mau juga sholatnya tidak sempurna. Jadi urusan Al-Fatihah ini kita ambil saja kesimpulan. Ikuti sajalah mazhab Imam Syafi'i misalnya kan, rukun dia baca, dan kita selama ini melaksanakan itu. Gak ada saya kira orang yang sholat, belum pernah saya mendengar di masjid ada imam tidak baca Al-Fatihah gitu. Jadi karena kita itu rukun. Selanjutnya rukun berikutnya adalah ruku. Sampai betul-betul ya posisi ruku begini, kalau bisa 90 derajat lah, itu rukun. Rukun berikutnya adalah bangkit dari ruku sampai posisi i'tidal. Jadi i'tidal itu dia benar-benar sampai posisi berdiri lagi. Jadi bukan hanya itu. Jadi harus betul i'tidal. Walaupun ada mazhab yang membenarkan asal dia sudah bangkit seperti itu sudah memenuhi syarat i'tidal gitu. Tapi yang banyak pendapat ulama harus sampai posisi seperti dia pertama mulai sholat. Nah itu rukun. Rukun berikutnya sujud. Nah sujud itu yang menjadi rukun pada saat sedang sujud dari bagian kepala adalah ini kening. Imam Syafi'i menambahkan itu kan, 2 tangan, 2 lutut itu dan 2 kaki, jadi 7 jadinya. Itu enggak disepakati. Yang jelas sekali apa menjadi rukun yang disepakati oleh para ulama, dahi. Karena itu bagi bapak-bapak yang pakai kopiah atau pakai topi haji atau apa, ya usahakan tidak menutupi kening. Kalau memang di luar sholat dipakai begitu, tidak naon. Tapi waktu sholat jangan. Nanti kita sujudnya malah di atas kopiah kita. Jadi sujud di badan kita sendiri, bukan di tempat sujud. Ya karena kopiah itu sudah masuk badan kita. Ya itu ya. Nah ibu-ibu yang pakai mukena atau pakai jilbab, usahakan ya tidak tertutup keningnya. Ya itu tidak tertutup keningnya, sehingga si kening kita kena ke tempat sujud. Kalau tidak belum sujud kita. Ya. Jadi usahakan kena, walaupun hanya bagian kecil tentunya. Tidak perlu harus kening semua, terus digoyang-goyang gitu. Asal kena salah satu bagian kening ini, nah, dia sudah sujud. Nah untuk ibu-ibu juga perhatikan pada waktu sujud itu, di samping kening ini harus kena ke tempat sujud, juga si kening itu harus ya kena ke tempat sujud. Jangan sujud di atas mukena kita. Nah, ini masih sering terjadi di ibu-ibu ya. Allahu Akbar gitu kan, sujud, si mukenanya melebar sehingga pada waktu sujud itu dia sujud di mukenanya. Mukena itu pada waktu dipakai sudah menjadi bagian dari tubuh dia. Jadi dia sujud di bagian tubuhnya. Jadi harus di sejadahnya. Jadi kalau bapak-bapak pakai sorban itu ada yang ini. Nah kalau sorbannya kemudian dibuka lalu dijadikan sajadah, nggak ada masalah, dia sudah jadi sajadah. Tapi kalau sorban itu ada dalam tubuh dia menjadi bagian dari tubuhnya kan itu. Jadi sujud pada bagian tubuh sendiri.
Sujud ya, sudah bangkit duduk di antara dua sujud. Duduk. Rukun itu. Sujud lagi seperti tadi. Lalu berdiri. Sudah 1 rakaat. Rakaat keduanya sama. Selesai rakaat kedua langsung berdiri, tidak tahiyat. Padahal itu sholat yang bukan subuh. Kan kalau sholat bukan subuh itu 2 kali tahiyat. Ya kan? Dia tidak tahiyat yang awal itu. Langsung berdiri aja di rakaat ketiganya itu. Lalu di rakaat terakhir barulah dia tahiyat. Lalu di akhir tahiyat di rakaat terakhir itu dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, lalu assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Menurut 3 mazhab, Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Menurut mazhab Hambali, yang rukun itu salam yang pertama yang ke kanan, itu rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Sedangkan yang kedua sunnah, yang ke kiri itu, kata mazhab Hambali. Jadi menurut mazhab Hambali misalnya assalamualaikum warahmatullahi. Segitu ke kiri, kumaha damang, salaman itu kan, itu sudah sah. Tapi menurut 3 mazhab, yang rukun dua-duanya, kanan dan ke kiri. Maka kalau itu dilakukan, sholatnya sudah sah, Pak. Jadi saya ulang lagi. Berdiri, lalu dia membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang rukun itu membaca takbiratul ihramnya. Lalu gerakan tangan, Bapak Ibu kalau mulai takbiratul ihram tangan diangkat atau tidak? Hah? Ada gerakan tangan tidak? Nah, tangannya diangkat lebih ke mana? Ke pundak, cek saha. Nanti akan kita lihat di situ terjadi perbedaan. Dan itu bukan rukun. Ada yang nanti diangkat sampai ini ibu jarinya nyentuh daun telinga bagian belakang. Ada yang sampai dada. Ada yang sakit tuh. 3 tari naon tari. Tari apa itu? Itu urusan yang diangkat. Ada yang tuh diangkat acan, Pak. Di situ hebatnya Islam itu ya. Dibiarkan perbedaan-perbedaan itu, kan itu bukan prinsip. Dan kalau itu dijadikan prinsip, itu akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Bagaimana yang tidak punya tangan? Bagaimana yang punya tangannya sebelah? Itu kan? Maka dibiarkan yang begitu itu dijadikan sebuah prinsip. Yang selalu dijadikan rukun oleh Islam itu sesuatu yang mutlak bisa dilakukan oleh semua orang. Kenapa misalnya mencium hajar aswad tidak menjadi wajib haji, cuman sunnah? Bayangkan kalau wajib, Pak. Gimana melaksanakannya itu? Ngatur 3 juta itu harus bisa mencium hajar aswad semua. Dan susah. Berapa banyak jemaah haji yang nggak sempat mencium hajar aswad itu? Jadi Allah sudah luar biasa mengatur itu ya. Nah itu nanti terjadilah perbedaan. Kalau nanti ibu bapak ke Masjidil Haram itu atau di Madinah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah. Itu mazhab Maliki, Pak. Kebanyakan orang-orang dari Afrika, dari Chad, Eritrea, Somal, kebanyakan bermazhab Syafi'i, Maliki. Nggak diangkat tangannya gitu. Termasuk Syiah. Orang Syiah sama gitu. Tapi Syiah mah nggak usah dikasih contoh, memang beda pisan dengan kita, Pak. Itu udah prinsipnya udah sangat berbeda itu. Hanya kebetulan itu tangannya sama seperti itu. Jadi setelah diangkat si tangan itu ditaruh di mana? Di atas pusar. Cek saha. Cek batur.
Ternyata itu pun berbeda-beda lagi. Kalau Imam Hanafi kan di dada, Pak. Imam Syafi'i di atas pusar, ada pendapat lagi di bawah pusar. Malah saya pernah melihat ada yang di pinggir gini, Pak. Ternyata Pak, saya belum tahu itu mazhab di mana itu, Pak. Di pinggir gitu, nyangeyeng gitu, tak. Nah itu baru urusan akal. Itu sunnah, Pak, sunnah. Jadi nggak perlu kita ribut di urusan itu. Tinggal kita ikuti sajalah mana yang menurut kita mazhab yang lebih yakin kita ini. Ya, pilih, selesai. Lalu setelah itu kita membaca tadi takbir, ya saya contohkan dulu. Membaca takbiratul ihram, sunnah. Baca takbiratul. Membaca doa iftitah itu sunnah. Setelah takbiratul ihram, takbiratul ihramnya tadi rukun ya. Membaca doa iftitah. Itu pun ada beberapa contoh dari Rasulullah. Ada 7 kalau nggak salah, tapi yang sangat populer hadis itu yang inna sholati wa nusuki, yang satu Allahumma ba'id baini wa baina, itu yang paling populer hadisnya gitu. Silakan pilih yang mana. Itu sunnah, Pak. Lalu membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah, sunnah. Di rakaat pertama dan kedua. Sunnah itu. Jadi kalau seorang misalnya membaca Al-Fatihah lalu ruku, sah salatnya. Padahal itu di rakaat pertama dan kedua. Jadi membaca surah atau ayat itu sunnah hukumnya. Membaca takbir waktu ruku, sunnah. Membaca takbir Allahu Akbar, sunnah itu. Lalu membaca bacaan waktu ruku, apa yang ibu baca, bapak baca? Subhana rabbiyal azim misalnya, sunnah. Seberapa kali? 3 ya sunnah itu, sebaiknya 3 kali. Bangkit dari ruku membaca sami Allah liman hamidah, sunnah. Nanti mau sujud baca lagi takbir Allahu Akbar, sunnah. Selama sujud baca apa? Subhanakallahumma rabbana walakal hamdu Allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal a'la, sunnah. Duduk di antara 2 sujud baca apa? Sunnah itu. Tahiyat awal sunnah. Sehingga para ulama terbagi 2 itu. Kalau ada seorang misalnya terlupa tahiyat awal, bukan tidak mau melaksanakan, terlupa di rakaat kedua itu langsung naik, tidak tahiyat awal, sebagian besar para ulama mengatakan tidak perlu sujud sahwi karena itu sunnah. Sujud sahwi itu kalau meninggalkan yang wajib atau yang rukun misalnya, lupa jumlah rakaat misalnya, sunnah itu. Jadi kalau ada orang sholat tadi misalnya, jadi Allahu Akbar, lalu langsung Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Itu macana naon gitu, cicing gitu. Belum itu macana naon gitu. Lalu sujud, te maca takbir. Selama sujud, te macana naon gitu. Duduk di antara 2 sujud, te macana naon. Sujud deui sarua te macana naon. Naik lagi, sudah sah sholatnya. Maksud saya menyampaikan ini bukan harus begitu sholat kita, Pak. Ya, maksud saya untuk menjelaskan ini yang rukun, Pak. Ini yang rukunnya. Yang sunnah kalau bisa jangan ditinggalkan satupun, Pak. Itu untuk menyempurnakan rumah ibadah kita. Lakukan semua yang disunnahkan itu. Jangan ada satupun yang ditinggalkan. Itu menyempurnakan. Siapa tahu rukun kita ada yang kurang-kurang gitu ya. Tapi maksud saya jangan diributkan lagi masalah ini. Lalu sampai tidak mau sholat bersama lagi karena tenyunah gitu.
Nah, ini padahal perbedaannya di situ. Dan rukunnya sudah tercapai semua kan. Jadi kalau Rasulullah SAW kemudian menyatakan alangkah banyaknya orang yang sholat hasilnya cuma capek, saya yakin bukan di syariat, Pak. Kita di syariat luar biasa teliti umat Islamnya. Nepi kanu letik-letik saja dipersoalkan, itu telunjuk iraha bergeraknya saja ribut itu. Padahal itu sunnah, tidak digerakkan juga sah saja sholatnya itu. Gitu ya. Jadi yang kalau gitu bergugurannya itu di mana? Di hakikat, Pak. Yang menjadi tujuan. Lah tujuan kita melakukan semua ini syariat ini apa? Untuk menggapai ridha Allah. Memang hidup kita harus kita niatkan untuk mencapai tujuan itu. Inna sholati wa nusuki, bukan hanya sholat, wa nusuki seluruh ibadah saya, wa mahyaya seluruh hidup saya, bahkan mati saya. Kemana tujuannya? Lillahi rabbil alamin, itu tujuannya. Lah bagaimana saya bisa mencapai tujuan itu? Kata Allah sholat saya, itu syariatnya. Saum kamu, saum, tinggalkan ini, tinggalkan. Jangan lakukan itu, jangan lakukan. Itu syariat itu. Tujuannya harus lillah. Nah, menjadikan Allah sebagai tujuan dalam hidup, semua ya aspek kehidupan, bukan hanya sholat, saum, haji saja. Tujuannya menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, itu dalam bahasa Al-Quran disebut ikhlas. Jadi ikhlas itu memurnikan tujuan hidup kita semata-mata untuk menggapai ridha Allah. Nah, maka lihatlah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 21. Wahai manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Tuhan kalian. Tuhan yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan manusia-manusia sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi hanya kepada Allah lah kita menjadikan Allah lah sebagai tujuan hidup kita. Di Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah. Manusia tidak diperintahkan menjalani hidup ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuannya. Maka di Quran surat Al-Fatihah yang kita selalu baca minimal 17 kali dalam sehari, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Pada waktu sholat, tidak, dalam seluruh kehidupan kita. Hidup kita hanya untuk mengabdi kepada Allah. Dan inilah risalah yang disampaikan oleh semua Rasul. Pada waktu membawa risalah Islam, semua Rasul membawa misi ini dengan syariat yang kemudian berubah-ubah. Syariatnya berubah-ubah, Pak. Umat Islam di zaman Nabi Adam sudah sholat seperti kita? Kan enggak, Pak. Bahkan di generasi yang sudah sangat dekat dengan kita, Bani Israel, menurut Al-Quran, nah itu mereka juga sudah sholat. Cuman sholatnya Bani Israel dulu nggak pakai ruku, Pak. Nggak ada ruku dulu. Jadi langsung sujud. Mereka saum, tapi saumnya tidak seperti kita. Saum umat Islam terdahulu itu, semua yang mengikuti aturan Allah itu umat Islam, Pak. Karena agama yang diturunkan itu hanya satu, agama Islam. Inna dina indallahil Islam, ya. Al-Imran ayat 19. Jadi umat Islam terdahulu saumnya tidak seperti kita, umat Islam di zaman Nabi Muhammad. Dulu mereka saumnya itu setiap bulan, di awal, di pertengahan, di akhir. Awal bulan saum mereka 1 hari, di pertengahan bulan 1 hari, di akhir 1 hari. Berarti 1 bulan berapa kali? 3 kali 12 bulan 36. Sama dengan kita, Pak. Hampir samalah. Cuman kita disakalikan di 1 bulan. Nah, 30 harian lah kurang lebih, atau 29 di bulan Ramadan. Haji mereka haji, Pak.
Mereka melaksanakan haji. Cuman berbeda terus. Jadi sempurnanya di zaman Rasulullah. Syariat bisa berubah-ubah. Di zaman Rasulullah SAW sendiri syariat juga terjadi perubahan. Pertama, umat Islam sholat apakah 5 waktu seperti sekarang? Tidak, Pak. Yang ada di Quran surat Al-Muzammil itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu pertama. Lalu diatur lagi sholat 5 waktu. Pada waktu 5 waktu sholat itu tidak seperti sekarang. 5 waktu sholat itu masing-masing cuma 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Semua 2 rakaat. Barulah kemudian subuh tetap 2 rakaat, maghrib jadi 3, zuhur, asar, isya jadi 4. Nambah lagi sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Nambah lagi sholat syukur wudu. Oh, banyak lagi itu. Barulah sempurna itu. Jadi di syariatnya berkembang. Tapi di hakikat tidak pernah berubah. Dari dulu semua Rasul itu membawa misi yang sama. Beribadahlah kalian dengan tujuan untuk mencapai ridha Allah. Caranya yang berubah-ubah sampai di zaman Rasulullah. Lihat di Quran surat Al-Mu'minun. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Al-Mu'minun ayat 32. Beribadahlah kepada Allah Tuhan kalian karena kalian tidak punya Tuhan selain Dia. Itu misi Rasul ya para. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tiadalah kata Allah kami mengutus Rasul sebelum engkau Muhammad. Jadi semua Rasul kecuali membawa misi yang sama. Kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illana, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budun, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Itu di Quran surat Al-Anbiya 25. Lalu di Quran surat An-Nahl 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulah. Sungguh kata Allah kami telah utus bagi setiap umat itu seorang Rasul. Apa misinya? An ya'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Semua sama. Jadi semua sama dalam mencapai hakikat tujuan hidup, yaitu mengabdi hanya kepada Allah. Pada waktu apa itu? Seluruh hidup kita, Pak. Jadi bolehkah kita mengabdi kepada selain Allah? Tidak boleh. Ini nggak tahu istilah atau apa yang harus berubah ya. Kalau mengabdi itu dari kata abd, hamba. Jadi mengabdi itu dalam istilah iyyaka na'budu, kami mengabdi, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi. Abdun itu hamba, menghambakan diri. Jadi kita hanya menghambakan diri kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri kepada sesama manusia. Loh, manusia semua itu hamba Allah. Apalagi menghambakan diri kepada binatang. Itu makhluk Allah yang lebih rendah dari kita. Menghambakan diri kepada batu, lebih lagi itu lebih rendah lagi dari kita itu. Nah, kita nggak boleh itu kepada makhluk, karena semua makhluk itu kita malah di atasnya, Pak. Jadi air laut itu air. Ketika seorang punya keyakinan air laut itu bukan semata-mata air, sudah musyrik dia. Ketika seorang meyakini batu ini bukan semata-mata batu, sudah musyrik dia. Ya itu. Jadi kita harus meyakini batu itu batu. Bagaimanapun batu itu disebut batu naon itu? Batu keramat atau batu naon? Batu dia. So kadeurkeun batu-batu nu karar itu orang peprek di dia, hancur kira. Itu ya. Jadi kalaulah ada batu yang
kita menciumnya itu berpahala? Cuman satu, Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apa? Hajar itu dalam bahasa Arab artinya batu. Aswad hitam. Di kita ada nggak Hajar Aswad? Banyak. Banyak, Pak. Setiap batu yang warnanya hitam itu Hajar Aswad. Kalau ada orang Arab kesini tunjuk, itu apa bahasa Arabnya? Hajar Aswad. Lamun nu beureum Hajar Ahmar. Lamun nu bodas Hajar Abyad. Terus kenapa Hajar Aswad yang di Ka'bah itu kita cium? Karena diperintahkan, dicontohkan oleh Rasul, kita menciumnya. Kalau tidak diperintahkan, gak akan kita menciumnya. Jadi kita menciumnya itu karena perintah Allah. Bukan karena Hajar Aswad itu kenapa misalnya gitu. Bukan, dia batu. Gak boleh kita meyakini itu. Saya dulu pernah mempersoalkan dua orang pendeta itu ya. Sehingga saya adukan ke Mabes Polri dulu itu. Kita keluarkan fatwa pada waktu itu. Fatwa mati bahkan kita keluarkan FU waktu itu. Karena dia betul-betul luar biasa sempurna menghina Islam itu. Dan dia sudah punya 1000 kader untuk disebarkan ke seluruh Indonesia untuk melakukan misi yang sama, menghancurkan dan memfitnah Islam. Bahwa umat Islam itu penyembah batu. Tuhan mereka itu katanya yang disebut Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih dari sebuah batu yang nama lainnya adalah Hajar Aswad. Itulah sebabnya orang yang sudah punya uang pergi menemui Tuhannya itu ke Mekah, karena Tuhannya ada di Mekah itu. Sampai di Mekah dia akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, Tuhan kami datang memenuhi panggilanmu. Maka berebutanlah mereka mencium si Hajar Aswad Tuhan mereka itu. Luar biasa penghinaannya. Ya wajar katanya karena memang itu agama yang diturunkan oleh setan kepada manusia bernama Muhammad yang kurang waras katanya. Bukan kurang lagi, tidak waras kata dia. Buktinya tidak waras, dia katanya di dalam gua. Sampai akhirnya turun iblis. Lalu iblis menyampaikan pesan-pesannya. Nah, pesan-pesan iblis itulah yang kemudian disebut agama Islam. Lengkap Pak kalau saya ceritakan semuanya. Ya kita waktu itu kita adukan ke Mabes Polri. Saya sendiri datang ke Mabes dengan teman-teman. Sayang lah nggak diselesaikan kasusnya itu. Katanya gitu, yang bersangkutan si pendeta Suradi bin Abraham itu lari ke Yahudi itu, ke Israel sana. Dan sekarang sudah mati Pak. Mudah-mudahan generasinya sudah terputus itu. Kantornya ditinggal itu Pak, di Jalan Proklamasi 37 yang sekarang kalau nggak salah sekarang jadi kantor MUI. Kabur mereka itu dengan satu lagi pendetanya, pimpinannya itu Purnama Wirangun. Nah kita tidak pernah menyembah batu. Maka hukumnya pun cuma sunnah saja. Berapa banyak jemaah haji yang tidak sampai sekian kali sudah naik haji nggak sempat mencium Hajar Aswad. Sayyidina Umar ketika akan mencium Hajar Aswad, apa yang beliau lakukan? Berdiri dengan gagahnya di depan Hajar Aswad itu. Lalu ditunjuknya Hajar Aswad itu. Hei Hajar Aswad. Ini kata seorang sahabat Rasul yang sudah dijamin oleh Allah termasuk dari 10 sahabat Rasul yang ahli surga. Hei Hajar Aswad, andai kata saya tidak melihat dengan mata saya sendiri bagaimana Rasulullah ketika tawaf itu menciummu, wallahi demi Allah saya tidak akan pernah mau menciummu. Kenapa? Kamu hanya sebuah batu. Sampai kiamat kamu tetap batu. Jadi dicarekan heula Hajar Aswad. Karena saya pernah melihat Rasulullah mencium, sok enak saya cium.
Begitu dia menjaga keimanannya itu. Ini batu, Pak. Bagi jemaah haji, itu hukumnya sunnah mencium itu. Nanti ada di Mina batu yang wajib dilempar. Ini tadi sunnah dicium, ini wajib dilempar. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Itu hukumnya wajib. Wajib dilempar, Pak. Pakai apa? Pakai batu juga. Bismillah, Allahu Akbar. Yang kita lempar apa? Batu. Kenapa ini dilempar? Yang tadi dicium? Yang ini diperintahkan oleh Allah untuk dilempar, yang itu diperintahkan untuk dicium. Perintah Allahnya itu, Pak. Bukan masalah batunya. Ini kalau saya ambil contoh, Pak, ya. Ini supaya kita luruskan dulu, Pak, niat kita ini, ya. Supaya jangan melenceng niat kita. Ini katakanlah bukan meja ini. Ini katakanlah ini setumpuk kotoran binatang. Tai sapi dengan tai kebo, lalu ada sedikit campuran tai ucing yang tai kotok. Semua tai-tai binatang, maaf ya, ada numpuk di sini, Pak, di hadapan saya. Turun malaikat Jibril. Ia malamun, ya, lamun. Ya. Insya Allah nggak akan pernah terjadi. Ia malamun. Turun malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan, Atian Ali, ya malaikat, apa yang di hadapan kamu? Tai munding, terus ayat campuran tai kotok, jeung tai sapi, jeung ayat tai ucing. Ada perintah dari Allah, sujud kamu. Sujud saya. Perintah Allah, ya sujud. Cium. Letakkan saya. Dahar setik-setik. Dahar itu makan oleh saya. Baru juga setengah kepul, utah saya itu. Sudah, kata malaikat Jibril, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Saya akan lakukan, Pak. Selama itu perintah Allah. Yang mulia itu bukan tai yang saya cium, yang sampai saya. Yang mulia itu perintah Allahnya. Kesalahan iblis yang menyebabkan gugur keimanannya itu di sini, Pak. Sujud kamu pada Adam. Para malaikat pertama yang mendapat perintah itu, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam. Para malaikat diperintahkan sujud kalian pada Adam. Fasajadu, sujud malaikat. Ini perintah dari Allah. Lah iblis main logikanya. Mana yang lebih mulia Adam dengan kita? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Dari bahan ciptaan saya lebih mulia. Terbalik aturan Allah ini, mestinya Adam dong yang sujud pada kita. Kata Allah, ini bukan urusan logika Anda, bukan urusan siapa lebih mulia dan tidak. Ini perintah saya, yang mulia itu perintah Allah. Jadi kalau tidak ada perintah Allah, nggak boleh kita sujud kepada apapun. Nggak boleh kita meyakini sesuatu itu lebih daripada sifatnya. Besi itu besi. Mau disebut keris pusaka, dia tetap besi, terdiri dari besi dan kayu. Besinya sama dengan besi ini, kayunya sama dengan kayu ini. Begitu kita meyakini dalam keris ini ada kekuatan, ada perbedaan dengan keris yang lain, musyrik. Nah itu ya, ini bahaya, ini akidah ini. Ini terutama kita yang sekarang di Jawa Barat ini, Pak. Nah, ini berbahaya betul ini. Ada kereta disembah-sembah, disawer, siapkan menyan. Itu dari dulu itu. Saya sudah sering dulu diundang oleh ulama-ulama di Purwakarta ini, waktu jadi bupati. Sampai akhirnya pernah diadukan ke Polda Jawa Barat. Karena sudah banyak hal-hal yang dianggap sudah menghina ajaran Islam.
Ya, nanti ada kereta disembah-sembah gitu. Kenapa? Karena dalam keyakinannya di kereta itu bukan kosong, pokoknya dibawa keliling itu. Keliling kota waktu hari ulang tahun Purwakarta, dibawa keliling kereta kosong itu. Ketika ditanya, ngapain kereta kosong? Dia, bukan kosong itu. Di situ duduk Nyi Roro Kidul. Dan menurut pengakuannya Nyi Roro Kidul itu pernah dia meminang dan sekarang sudah saya nikahi. Udah kacau ini, Pak. Itu urusan akidahnya, dan kita harus menghormati. Setiap orang punya hak untuk punya keyakinan yang kita harus hormati. Karena Allah juga tidak pernah memaksa orang untuk beriman. Tetapi kalau itu kemudian dicoba ditanamkan, disebarkan, dan bukan misi seorang pejabat untuk menyebarkan keyakinannya kan itu. Tugas dia adalah mensejahterakan masyarakat. Maka saya berapa kali membuat pernyataan gitu ya, agar yang bersangkutan fokuslah dengan pekerjaan dia sesuai jabatan yang diamanahkan oleh masyarakat. Jangan menyimpang, karena Jawa Barat ini masyarakatnya mayoritas muslim. Nah, sehingga sekarang terjadi kegaduhan yang luar biasa itu. Belum pernah saya melihat ada seorang pejabat yang kemudian dikritik, bahkan ini mau dilakukan istighosahin oleh ormas-ormas Islam besar, termasuk ormas NU yang biasanya paling diam gitu, kalau kini udah bangkit. Ya, mereka yang akan membuat istighosah itu. NU sudah bersuara, Muhammadiyah juga sudah bersuara, Persis sudah bersuara. Hampir semua ormas Islam sudah mulai merasa agak nyaman gitu. Nah itu ya. Ya jelas pasti. Karena ini menyangkut masalah prinsip akidah. Ya, yang harus diselamatkan, fokus sajalah pada membahas masalah-masalah yang memang menjadi tanggung jawabnya gitu. Tapi sebenarnya bukan masalah agama saja, Pak. DPRD juga sudah mulai. PDIP, Nasdem sudah bersuara kan itu. PDIP sampai walkout. Nasdem juga ada Ibu Tia itu sudah 3 kali saya di 3 generasi di DPRD itu. Baru kali inilah saya merasakan hubungan yang sangat tidak harmonis antara DPR dengan gubernur. Jadi sudah mulai terajak perasaan. Beberapa bupati, wali kota juga sudah mulai nggak nyaman karena mereka dilangkahi, nggak dianggap saja. Jadi hanya sendiri aja jalan. Nah ini, tapi kok bisa gitu ya masyarakat kita itu ya, masyarakat kita bisa mudah dibohongi, Pak. Jadi syarat untuk masuk jadi jabatan ini ternyata mudah di Indonesia itu, Pak. Syaratnya masuk gorong-gorong, Pak. Masuk gorong-gorong. Kalau yang dulu itu yang 10 tahun berkuasa itu kakinya yang masuk, ini kepala yang masuk itu. Atau nanti itu dipoto lalu disebarkan, oh ini hebat itu, merakyat dan sebagainya. Nah, mudah, Pak, duit, tinggal duit aja, bayar fajar-fajar untuk menyebarkan kontennya, selesai, Pak. Karena masyarakat kita ya lebih dari setengahnya memang masih begini kan, Pak, melihat orang itu bukan dari prestasinya, dari programnya, tapi dari. Jadi kembali pada bahasan kita, iyyaka na'budu, bahwa hidup kita hanya mengabdi untuk Allah. Dalam bahasa Al-Quran itu ikhlas, murni hanya untuk Allah. Dari mana kata ikhlas itu diambil pengertian murni? Itu diantaranya dari Quran surat An-Nahl 66. Nuskikum mimma fi butunihi, kami berikan kalian minuman dari perut hewan itu. Jadi ada beberapa hewan yang Allah ciptakan, dari perutnya itu ada sesuatu yang bisa diminum. Mimbaini farsin wa damin, di antara kotoran binatang itu dan darahnya. Jadi dalam perut itu ada kotoran binatang itu, ada juga darah binatang itu. Tapi di dalam perut itu juga ada yang bisa kalian minum, kata Allah. Apa itu?
labanan khalisan. Laban itu susu, khalisan dari kata kholaso, akar kata ikhlas, yaitu susu yang murni maksudnya, Pak. Jadi Allah ingin meyakinkan pada kita, jika Anda misalnya memerah susu sapi, Bapak Ibu memerah susu sapi, mau langsung diminum, minum, kata Allah. Saya jamin tidak ada setetes pun darah dan kotoran dari binatang itu masuk ke dalam susu itu. Dari sini mulailah para ulama menyimpulkan, kalau begitu yang dimaksud dalam ayat 5 Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tiadalah manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kecuali ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu berarti murni. Murni itu apa? Ketika sesuatu barang tidak bercampur dengan barang yang lain. Andai kata ini susu murni, ini mah kosong, Pak. Ini mah andai kata ini susu murni 1 gelas. Saya udah berapa tahun ya ceramah di sini, Pak? Ya. Anggar cair nama cair murni itu. Tapi memang ini yang saya harapkan, Pak. Betul, Pak. Ini biar jangan dirubah, Pak. Ini andai kata ini air susu murni, Pak, 1 gelas. Kemudian saya masukkan kopi samet. Samet itu samenel ya. Ya sedikit sekali kopi saya masukkan. Pertanyaan saya, ini masih susu murni? Sebutannya pun sudah lain, susu kopi. Untuk hari kopi susu mah kopi nanu loba, susu nanu samet. Nah, unda bari lagi kopi nangan samet. Bagaimanapun sametnya itu si kopi, dia telah membuat susu itu sudah tidak murni, sudah tidak ikhlas. Nah, dari sinilah mulai para ulama. Siapa yang mau ibadahnya sia-sia? Padahal ini menjadi syarat utama kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini syarat utama untuk ibadah diterima. Sibuklah para ulama mencari apa definisi ikhlas itu kalau begitu. Jadi kalau sekarang seorang misalnya, ini sebagai gambaran awal ya, seseorang misalnya dia beribadah kepada Allah dengan niat mencari ridha Allah, di samping itu dia beribadah karena kalau saya nanti gak ibadah, saya gak akan bisa masuk surga. Nah, dia mengharapkan masuk surga dan takut kalau dia tidak beribadah, misalnya tidak sholat, masuk neraka. Masih ikhlas gak? Masih ikhlas gak ibadah orang ini? Wah, nanti terjadilah perbedaan antara ulama sufi dengan ulama fikih. Lalu ulama fikih yang tidak setuju kalau itu tidak terganggu keikhlasannya gitu kan. Kalau ulama sufi yakin itu. Nanti kalau ulama fikih, sekarang ada seorang pergi ke masjid. Ini masjid kita Masjid Al-Ikhlas, bagus sekali namanya ya. Ini Masjid Al-Ikhlas kan ya. Ya. Seorang datang ke Masjid Al-Ikhlas untuk sholat subuh. Niat dia dari rumah 99% mau melaksanakan sholat di Masjid Al-Ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. 1% lagi karena ingin dipuji oleh calon mertua. Karena calon mertuanya memang hadir di situ kalau subuh. Nah, masih ikhlas tidak, Pak? Bisa diterima atau tidak ibadah sholatnya? Ini akan menjadi perdebatan nanti, Pak. Hingga nanti ada bagaimana pengaruh riya di dalam menentukan keikhlasan ibadah seseorang, untuk menentukan ibadah itu diterima atau tidak. Riya, sum'ah, ujub. Nah, terus bagaimana kita masing-masing nanti mengatasi ini? Apa saja yang bisa merusak keikhlasan? Nah, ini nanti insya Allah kita bahas satu persatu, Pak. Mudah-mudahan dalam sekian pertemuan saya coba singkatkan
mudah-mudahan bisa selesai itu. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk yang sedikit tadi yang ibadahnya diterima oleh Allah dan sedikit yang berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini. Kalau mungkin ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Punten bapak-bapak ya, terus waktunya udah habis nih, Ustaz. Ya. Mengenai ikhlas ini, Ustaz, siapa yang berhak menentukan? Apakah Allah semata atau kita bisa merasakan sendiri bahwa kita sudah ikhlas? Terima kasih. Tentu yang menentukan hanya Allah, Pak. Hanya Allah yang berhak menentukan. Orang lain nggak bisa menentukan, bahkan diri kita sendiri. Cuman kita boleh menduga, mudah-mudahan ya Allah saya sudah ikhlas karena hati saya, mudah-mudahan. Tapi apakah betul Allah menilai kita seperti yang kita duga? Kalau orang lain nggak bisa, Pak, sama sekali kalau orang lain. Oh itu orangnya ikhlas betul. Ikhlas itu ada sesuatu dalam hati. Hati seseorang nggak bisa kita nilai. Kalau ada orang misalnya, gimana kita bisa menilai niat? Niat itu dalam hati. Sedangkan ikhlas itu sesuatu niat dalam hati. Ya. Nah yang bisa menilai itu kita, Pak. Apakah kita sekarang ada unsur lain selain Allah kita melakukan ini? Unsur pujian, unsur duniawi, unsur merasa ego, merasa diri paling benar. Ini bisa merusak keikhlasan. Nah kita yang bisa menilai itu. Sehingga saya nanti kalau ditanya gimana cara kita mendidik kita untuk ikhlas, ya banyak lah. Saya mau bersedekah, dorongan saya tadi bersedekah karena banyak orang melihat, mending tong jadilah. Ada dorongan saya ingin pujian tadi, sudah nggak usah aja saya. Tadi mau sedekah berapa? Ya 50.000, ya sudah saya simpan lagi. Nggak jadi sedekahnya, jadi itu harus, itu bagus itu. Saya cari lagi fakir miskin di saat tidak ada orang melihat itu. Saya berikan itu. Itu latihan kita untuk supaya ikhlas itu. Jadi nyumbang ke masjid, latihannya ini sumbangan saya untuk masjid. Tolong nama saya jangan disebut. Cukup itu menjadi data di masjid. Kalau nanti mau diumumkan, jangan sekali-kali nama saya sebut. Sebut saja hamba Allah. Nah itu latihan-latihan kita, Pak. Jadi kita lah nanti yang bisa menilai itu. Ada yang lain? Nanti kita bahas Pak itu ya. Mulai dibahas, nanti kita akan sampai pembahasan pada rincian-rincian masalah itu. Kalau tidak ada, baiklah kita akhiri. Semoga Allah memberkahi dan meridhai kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.